Halo pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show Ngobrol Sering Tanpa Boring. Di sini tempatnya. Kembali kita lanjutkan pembahasan yang tadi penuh dengan kata-kata ya bagi kaum milenial ilusi dan zolim. Itu ditujukan kepada lembaga negara bernama Dewan Perwakilan Rakyat. Nah ini ada apa? Di tengah pandemi kemudian disahkan. Padahal penuh kontroversial. Iya, saya kira memang dalam konteks politik hukum ini perlu kita teliti. Yang mengajukan siapa? Rancang undang-undang DPR, inisiatif DPR. DPR ini. Jadi, inisiatif DPR. Sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks memastikan perpanjangan kontrak karya perusahaan-perusahaan tambang besar ini dilakukan berbagai macam cara, akrobat lah. Misalnya mengubah dulu ada rancang peraturan pemerintah PP 23 tahun 2010 itu pengen diubah, tapi kemudian ditolak oleh Bu Sri Mulyani karena Bu Sri Mulyani ketika jadi Menteri BUMN mengatakan namanya IUPK itu haknya Badan Usaha Milik Negara, jadi nggak boleh kemudian perusahaan selain BUMN. Artinya dalam konteks ini saya kira Bu Sri Mulyani ya jelas dalam konteks berpikirnya konstitusi ekonomi perusahaan negara pasal 33 pasal 33. Gitu. Nah, bahkan waktu itu Menteri SDM di masa yang lalu itu Pak Jonan itu sempat memperpanjang salah satu perusahaan tambang juga dengan IUPK, disurati oleh KPK karena nggak boleh, harusnya IUPK itu periode lalu ya. Periode lalu harusnya IUPK itu harusnya milik BUMN. Kemudian Menteri SDM pun mengeluarkan Permen SDM. Waktu itu saya juga laporkan ke Ombudsman karena saya anggap maladministrasi. IUPK itu haknya BUMN. Nah, satu-satunya cara untuk kemudian memastikan perpanjangan perusahaan-perusahaan tambang itu dengan mengubah undang-undang. Nah, Undang-Undang 4 ini. Jadi kalau kita lihat, ya jelas kepentingannya adalah memastikan perusahaan-perusahaan tambang besar yang kontraknya mau berakhir 2020, 2001 sampai dengan 2025 itu mau habis nih. Dan mereka itu adalah perusahaan-perusahaan produsen batu bara terbesar. Jadi 60 sampai 70% produksi batu bara nasional itu dikuasai oleh mereka. Dan itu ini yang digambarkan oleh film itu ya, dokumenter itu ya. Seperti itu pengelolaannya itu. Nah, ya kalau dalam konteks ada film dokumenter memang Seksi Killer itu dalam konteks kerusakan lingkungan. Oh, kerusakan lingkungan di situ kan jelas ada galian-galian tambang yang kemudian luar biasa. Tapi itu sebelum undang-undang ini disahkan ya, kalau kejadian itu ya. Betul, sebelum undang-undang itu. Tapi saya lihat semangatnya adalah bahwa tadi perusahaan batu bara ini kan energi yang dianggap kotor. Harusnya kemudian negara itu berganti dari sumber energi batu bara ke energi baru terbarukan. Kita kan ada energi angin, air. Nah, semangat Seksi Killer itu adalah yuk stop kita penggunaan batu bara karena batu bara ini energi kotor yang kemudian menciptakan kerusakan bagi manusia dan alam semesta. Tapi mafianya memang ada di situ ya. Wah, ya kita bisa lihat secara kasat mata lah bahwa batu bara dengan tadi 60 sampai 70% produksi nasional kemudian diekspor ke luar negeri itu ratusan juta ton per tahun. Jadi misalnya 600 juta ton tahun 2019 itu sumber daya alam kita batu bara 600 juta ton yang milik bangsa ini itu diekspor ke luar negeri. Padahal kan negara ini juga butuh. PLN itu kan sampai hari ini itu memerlukan batu bara untuk pembangkit. Nah, PLN itu kalau mau batu bara itu beli dengan harga $70 per metric ton gitu kan. Bayangkan lah. PLN itu kemudian untuk mengaliri kita listrik yang kemudian kita harus bayar, sumber energinya tuh beli. Padahal itu punya negara ini yang ada di perut bumi ini yang kemudian mengaliri kita, itu sumbernya itu harus beli. Saya yakin pemirsa yang mendengar gemetar juga ini. Jadi ada lembaga yang dikelola oleh anak negeri kemudian membeli hasilnya dari tanah sendiri tapi beli gitu ya. Beli dan nanti kan akhirnya rakyat juga yang membayar listrik dengan harga yang kemudian keekonomian. Bayangkan kalau kemudian batu bara itu diperoleh oleh PLN dengan harga yang kemudian bukan malah dengan harga kemudian mendapatkan secara gratis, diusahakan misalnya oleh PLN dengan PLN Batubara. Kan PLN juga punya anak perusahaan namanya PLN Batubara. Itu diusahakan oleh PLN. Ya saya kira harga tarif dasar listrik itu bisa lebih murah. Sekarang tuh PLN itu kira-kira mengemis-ngemis untuk mengambil batu bara dengan kebijakan DMO, Domestic Market Obligation. Jadi perusahaan-perusahaan tambang itu dipaksa dulu untuk jual itu ke dalam negeri, termasuk PLN dengan DMO. Dan untuk memasak itu dengan undang-undang. Undang-undang ini salah satunya? Undang-undang 4 2009. Oh, yang sebelumnya? Sebelumnya. Di undang-undang itu diatur bahwa setiap perusahaan tambang itu wajib DMO, memenuhi kebutuhan dalam negeri 25%. Nah, harusnya sebenarnya mereka nggak mau. Mereka itu pengen ya menjual itu ke luar negeri besar-besaran karena diuntung. Tapi kan PLN ini untuk rakyat. Jadi bayangkan PLN harus beli
dan kadang mengemis-emis juga untuk dapat sumber energi yang mengalir rakyat dari listrik itu. Hasil dari tanah Indonesia ya. Betul. Dan yang kedua Bung Aul yang menjadi agak krisis adalah kita itu cadangan batu bara kita itu sekitar 3,5% cadangan dunia. Tapi produksi dan penjualan kita itu salah satu negara yang produksi dan penjualan itu terbesar di dunia. Jadi Cina, India itu negara-negara yang kemudian batu baranya banyak. Tapi dia malah beli dari Indonesia. Jadi kita hamburkan batu bara kita ke luar negeri dengan cadangan yang sangat sedikit. Jadi miskin tapi gaya kita nih. Negara Indonesia miskin tapi gaya. Kita cuma berarti akan habis itu? Ya habis Bung. Kan batu bara itu sumber energi, sumber daya alam yang tidak dapat diurus. Kita eksploitasi habis anak sampai cucu kita dapat ya apa? Kita warisi itu lubang-lubang tambang, hutannya yang sudah gundul, sumber daya air sudah rusak, sungai sudah rusak, danau sudah rusak. Makanya tidak salah kalau dikatakan zolim ya. Zolim dan kita mewariskan kerusakan lingkungan, kemiskinan karena tidak ada masyarakat sekitar tambang yang makmur. Justru sumber hidup mereka yang tadinya tempat mereka mencari makan, hutan, kebun dieksploitasi jadi tambang. Tidak hanya tambangnya, kemudian gara-gara tambang airnya rusak, gara-gara itu hutannya nggak ada, longsor, banjir ya. Perusahaan tambang setelah mengeksploitasi ya pergi dia cari galian-galian. Sedangkan yang merusak itu adalah masyarakat sekitar tambang. Nah, bagaimana kemudian prahara ini kan sepertinya nih dilegalisasi ya oleh negara ya. Betul. Ya dilegalisasi dalam bentuk undang-undang. Iya gitu. Makanya ya undang-undangnya. Jadi ya sedihnya seperti itu. Jadi saya kira kita memberikan mandat kepada orang-orang yang di sains sana apa nggak tahu model. Ya harusnya tahu kan gitu. Undang-undang sebelumnya bermasalah di GR berkali-kali, tetapi malah disahkan di tengah pandemi. Gitu kan. Undang-undang yang lalu itu menurut saya sudah cukup bagus Bung. Semangat nasionalismenya muncul. Jadi IUPK itu harusnya ke BUMN. Jadi kalau ada perusahaan tambang itu habis, maka IUPK itu milik BUMN. Nah, karena itu dikunci di undang-undang lama agar kemudian memberikan kelanjutan bagi perusahaan-perusahaan tambang yang tadi itu mau habis, diubah undang-undangnya. Jadi undang-undang itu cukup bagus, sudah merah putih. Saya kira dulu para pembentuk undang-undang ini jelas semangatnya. Walaupun panjang dulu 9 tahun itu baru jadi undang-undang. Nah, RU ini berapa bulan diketok, bahkan DIM-nya Bung, itu ada 938 DIM, daftar inventarisasi masalah, itu dibahas 2-3 minggu secara tertutup gitu kan di masa pandemi. 2 dan 3 minggu. 2-3 minggu di hotel gitu kan. Sepanjang data kami itu hanya 2 kali sidang terbuka ya. Pertama itu sidang terbuka pembukaan sidang dengan Menteri SDM, yang kedua itu ketika mau di rapat paripurna di pembicaraan tingkat 2 di Komisi 7 DPR. Dan hasilnya ilusi ya. Hasilnya pasal-pasal yang jelas ruhnya itu menurut saya berwatak jahat undang-undang itu. Berwatak jahat. Berwatak jahat. Jelas sekarang kalau kita lihat pasal mana yang kemudian bisa kita tarik dengan Pancasila dan konstitusi. Kita kan bahwa membentuk undang-undang itu kan harus Pancasila dan konstitusi. Pancasila juga ya. Pasal mana yang mereka tunjukkan misalnya 169, 170 itu jelas tadi ya tidak ada penguasaan negara untuk sebesar-besarnya rakyat. Kemudian dalam konteks penerimaan negara juga nggak maksimal di situ. Kemudian kaitan dengan tata ruang. Jadi ruang hidup itu ke depan tambang itu bisa di mana saja. Kalau dulu kan dibatasi, dia harus tunduk pada rezim tata ruang. Sekarang enggak, mau di hutan, mau di pesisir, mau di pulau-pulau kecil terluar, mau di atas kontinen itu bisa ditambang. Bahkan kalau misalnya di atasnya itu ada istana, di bawahnya itu mau ditambang, istana negara, kalau ada batu bara bisa ditambang juga. Dengan undang-undang ini? Betul. Wah. Jadi saya kira memang undang-undang ini dalam konteks akademik ya, itu berwatak jahat, jauh dari semangat kepentingan nasional. Kalau ini dijalankan pengelolaannya jadi bagaimana itu minerba di Indonesia? Hancur saya kira, ugal-ugalan. Dan begini Bung, semangat ini kan kita ini berhukum itu kan ya mereka membentuk hukum itu kan tidak hanya dalam konteks saat ini. Ini kan hukum ini berdampak pada anak cucu kita. Yang kita warisi nanti generasinya kita, generasi Bung Aul dan generasi orang milenial juga, milenial dan generasi muda-muda. Jadi kadang dosa itu harus kita wariskan kepada anak cucu kita karena tadi kerusakan lingkungan, sumber daya alam yang habis gitu kan. Kemudian ruang-ruang hidup mereka untuk bertani, berkebun, berladang sudah nggak ada. Ya selesai. Ya, itu DPR gimana itu begitu? Ya. Kok dalam waktu pandemi 2-3 minggu dibahas, diketuk. Betul. Padahal ya itu tadi. Padahal ada undang-undang lain Pancasila bahkan yang urgen, misalnya undang-undang migas. Undang-undang migas itu juga dulu Muhammadiyah yang meng-JR itu PMK. Ya 2012 membubarkan BP Migas, sampai detik ini nggak diubah-ubah undang itu, nggak jadi-jadi itu barang. Padahal itu sangat urgen. Karena BP Migas dibubarkan, bagaimana status hukum kelembagaan. DPR ini pilih-pilih ya. Nah itu, jadi kalau jelas lah siapa dalam konteks ini ada sesuatu yang diamankan kepentingannya, ya kan? Kalau undang-undang migas nggak ada sponsornya mungkin kan. Ini keras sekali nih tokoh muda kita pemirsa. Lebih lanjut kita akan bahas semakin tajam analisis dari Dr. Ahmad Reddy, pemirsa. Nanti akan lanjutkan perbincangan menarik ini setelah yang satu ini.